Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya yaitu Muhammad Rizal Hariri Yusuf Alamin, NIM 3 terakhir 173, Prodi Akuntansi Syariah, kelas AKS 4D, UN 1 Said Ali Rahmatullah Tulungagung. Di sini nantinya saya akan menjelaskan atau menerangkan soal UAS praktik pajak. Nomor 1. Jelaskan apakah yang dimaksud dengan pajak final dan berikan analisis saudara dari sisi kebijakan. Apakah alasan diterapkannya pajak final ini? Yaitu pajak final atau PPh final merupakan pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak atau WP menerima penghasilan. Pajak final biasanya langsung disetorkan oleh WP karena sifat pungutannya yang seketika. PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam pelaporan SPT tahunan, meskipun nantinya tetap harus dilaporkan. Kedua, menurut saya alasan yang diterapkannya pajak final ini adalah agar meringankan beban wajib pajak dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Kemudian soal nomor 2, Bejo memiliki usaha dalam bidang perdagangan alat elektronik dengan merek dagang Emoticon. Mulai tahun 2010, Bejo mengajar kewirausahaan di sebuah universitas. Siti bekerja sebagai PNS di dinas kabupaten. Sebagai wajib pajak yang baik, Bejo telah terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bejo dalam tahun 2010 adalah sebagai berikut. Siti sebagai istri, lahir tanggal 15 Februari 1980. Aminah sebagai anak kandung, lahir tanggal 4 Juli 2004. Rahmat anak kandung, lahir tanggal 11 Maret 2008. Indah anak kandung, lahir tanggal 6 Maret 2010. Selamat sebagai adik ipar, lahir tanggal 25 Mei 1995. Berikut ini adalah laporan laba rugi komersil tahun buku 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2010 dari usaha Bejo. Penjualan, dari segi penjualan bruto sebesar 2 miliar 50 juta rupiah dan retur penjualan sebesar 50 juta rupiah. Penjualan neto sebesar 2 miliar. Harga pokok penjualan yaitu 1 miliar 50 juta rupiah. Laba brutonya 950 juta. Dan dikurangi beban operasional yaitu ada biaya gaji sebesar 50 juta, biaya listrik 20 juta, biaya rekreasi 2.500.000, biaya sewa bangunan 24 juta, biaya sumbangan pembangunan jalan 2.500.000, biaya administrasi bank atas deposito 1 juta, biaya lain-lain 5 juta. Total beban operasional 105 juta rupiah. Laba operasionalnya 845 juta rupiah. Dan pendapatan beban lain-lain itu pendapatan bunga deposito sebelum pajak yaitu 15 juta. Kemudian total laba rugi sebelum pajak yaitu 860 juta rupiah. Selain dari penghasilan di atas, selama tahun 2010, Bejo juga mempunyai penghasilan lain sebagai berikut. Yang pertama, dividen sebesar 50 juta rupiah yang diterima atas saham yang dimiliki Bejo pada sebuah perusahaan yang didirikan bersama rekannya, PT Kosambi. Kepemilikan Bejo di PT Kosambi sebesar 30%. Kedua, honor sebagai pembicara seminar kewirausahaan di Kementerian UKM sebesar
juta rupiah dipotong pajak sebesar 15% (final karena bersumber dari APBN). Yang ketiga, gaji honor dosen yang diterima dari Universitas Mulia sebesar 15 juta dipotong pajak sebesar 5%. Kemudian istrinya bekerja sebagai PNS di Departemen Pertanian dan memperoleh penghasilan sebesar 5 juta per bulan dan pajak yang telah dipotong sebesar 2.058.000 untuk tahun pajak 2010. Kelima, penghasilan dari sewa rumah yang dimiliki oleh Bejo kepada sebuah perusahaan senilai 100 juta rupiah. Untuk sewa ini Bejo telah dipotong pajak sebesar 10%. Yang terakhir termasuk dalam penjualan adalah tender dari Pemda DKI untuk pengadaan alat elektronik sebesar 250 juta dengan laba sebesar 100 juta. Atas penghasilan ini telah dipotong PPh 23 bendaharawan 1,5%. Penghasilan ini merupakan penghasilan tidak teratur yang diperkirakan tidak akan berulang di tahun 2011. Selama tahun 2010, Bejo telah membayar angsuran PPh pasal 25 sebesar 24 juta rupiah. Untuk pajak lain yang telah dibayarkan Anda harus menghitung sendiri. Di sini diminta yaitu A. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Kemudian B. Hitung pajak yang masih harus dibayar. C. Hitung angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. Jawab yang A. Pajak penghasilan terutang atas penghasilan Bejo yang akan dilaporkan dalam SPT. Berikut penyelesaiannya. Laba rugi sebelum pajak yaitu 860 juta. Rekonsiliasi fiskal yaitu meliputi biaya sewa bangunan sebesar 24 juta rupiah. Biaya administrasi bank atas deposito 1 juta. Biaya rekreasi 2.500.000. Koreksi negatif pendapatan bunga deposito yaitu 15 juta rupiah. Laba rugi fiskal usaha totalnya yaitu 572.500.000 rupiah. Penghasilan lain-lain yaitu gaji honor dosen 15 juta rupiah. Penghasilan neto fiskal total 87.500.000 rupiah. PTKP untuk WP sebesar 15.840.000, untuk kawin 1.320.000, tanggungan 2 kali 1.320.000 yaitu 2.640.000. Jumlah PTKP 19.800.000 rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP totalnya yaitu 867.700.000 rupiah. Kemudian PPh terutangnya 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000. 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta rupiah. Dan 25% dikali 250 juta yaitu 62.500. 30% dikali 360 juta 367.700.000 yaitu 110.310.000 rupiah. Total PPh terutang yaitu 205.310.000 rupiah. Kemudian yang B, pajak yang harus dibayar yaitu PPh terutangnya tadi 205.310.000 itu dikurangi kredit pajak yang meliputi PPh 21 yaitu gaji honor dosen 5% dikali 15 juta yaitu 750.000 rupiah. PPh 22 yaitu penjualan kepada Pemda DKI 1,5% dikali 250 juta yaitu 3.750.000. PPh 25 yaitu 24 juta rupiah. Total kredit pajak yaitu 28.500.000 rupiah. Total PPh kurang bayar yaitu 176.810.000 rupiah. Dan C, angsuran PPh 25 yang harus dibayar untuk tahun berikutnya. PKP 2010 sebesar 867.700.000 dikurang penghasilan tidak teratur 100 juta rupiah.
PKP teraturnya yaitu sebesar Rp767.700.000. Kemudian tarif 5% dikali 50 juta sebesar Rp2.500.000. 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta. 25% dikali 250 juta yaitu Rp62.500.000. Kemudian 30% dikali 267.700 yaitu 80.310.000. PPh terutangnya yaitu totalnya Rp175.310.000. Kemudian dikurangi kredit pajak yaitu PPh 21 sebesar 750.000, PPh 22 sebesar 300.750.000. Total kredit pajaknya yaitu 4.500.000. Total angsuran tahunan yaitu Rp170.810.000. Total angsuran PPh 25 bulanan yaitu 170.810.000 itu dibagi 12 hasilnya Rp14.234.167. Soal nomor 3 yaitu Bapak Kusuma mulai bekerja di PT Mulia pada tanggal 1 Juni 2009. Gajinya belum berubah dari mulai bekerja sampai sekarang. Berikut adalah komponen gaji yang diterimanya setiap bulan. Pertama, gaji pokok sebesar Rp22 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan Rp500.000. Iuran pensiun dibayar perusahaan juga sebesar Rp600.000. Iuran pensiun dibayar Bapak Kusuma Rp400.000. Bapak Kusuma telah menikah, istrinya bekerja di tempat lain. Jumlah anak 4 orang. Sebagai seorang manajer, Bapak Kusuma mendapatkan uang tunjangan pembelian mobil senilai 7 juta dan tunjangan pembelian rumah sebesar 6 juta setiap bulannya. Selain itu, Bapak Kusuma juga mendapatkan fasilitas 1 buah BlackBerry senilai Rp5 juta. Untuk menunjang komunikasi beserta biaya langganan yang dibayarkan oleh perusahaan untuk tagihan bulan Desember sebesar Rp500.000. Pada bulan Desember, Bapak Kusuma menerima bonus sebesar Rp50 juta. Hitunglah jumlah PPh 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2010. Berikut penyelesaiannya yaitu perhitungan PPh 21 atas gaji pokok sebesar Rp20 juta, tunjangan mobil Rp7 juta, tunjangan rumah Rp6 juta, premi jam sostek dibayar perusahaan Rp500.000. Penghasilan bruto totalnya yaitu Rp35.500.000. Biaya pengurang yaitu biaya jabatan 5% dikali Rp35.500.000 atau maksimal Rp500.000 itu sebesar Rp500.000. Iuran pensiun dibayar sendiri Rp400.000. Totalnya biayanya Rp900.000. Penghasilan neto per bulan yaitu Rp34.600.000. Penghasilan neto per tahun yaitu Rp242.200.000. PTKP untuk wajib pajak Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000, tanggungan 3 kali Rp1.320.000 yaitu Rp3.960.000, jumlah PTKP-nya Rp21.120.000. PKP-nya totalnya yaitu Rp221.080.000. PPh terutang 5% dikali Rp50 juta, 15% dikali Rp171.080.000 yaitu 5% dikali Rp50 juta
Hasilnya yaitu Rp2.500.000. 5% dikali Rp171.080.000 sebesar 25.660 25.552 juta. PPh terutangnya 28.162.000. PPh 21 sebulan yaitu Rp2.346.833.000. Kemudian perhitungan PPh 21 atas bonus. Gaji pokok 7 bulan dikali Rp22 yaitu Rp154 juta. Tunjangan mobil 7 bulan dikali 7 juta yaitu Rp49 juta. Tunjangan rumah 7 bulan dikali Rp6 juta yaitu Rp42 juta. Premi jam sostek dibayar perusahaan 7 bulan dikali 500 yaitu Rp3.500.000. Total bonus yaitu Rp50 juta. Penghasilan bruto setahun Rp298.500.000. Dikurangi biaya pengurang yaitu biaya jabatan sebesar Rp3.500.000. Kemudian iuran pensiun sebesar Rp2.800.000. Total biaya pengurangan yaitu Rp6.300.000. Penghasilan neto setahun yaitu Rp292.200.000. PTKP-nya yaitu Rp21.120.000. PKP-nya Rp271.080.000. PPh terutang 5% dikali 50 juta yaitu Rp2.500.000. 15% dikali 200 juta yaitu Rp30 juta. 25% dikali Rp21.080.000 yaitu Rp3.162.000. PPh terutang atas gaji dan bonus tahun yaitu sebesar Rp35.662.000. PPh 21 atas gaji saja itu sebesar Rp28.162.000. PPh 21 atas bonus totalnya Rp7.500.000. Jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong perusahaan atas gaji dan bonus yang dibayarkan kepada Bapak Kusuma di bulan Desember 2009 adalah Rp28.162.000 ditambah Rp7.500.000 sama dengan Rp35.662.000. Soal nomor 4. Selama bulan Desember 2010, Intan bekerja sebagai sales untuk kegiatan pemeran PT Mulya dengan honor sebesar Rp200.000 per hari. Selama bulan Desember, Intan bekerja selama 10 hari dan gaji diakumulasi dan dibayarkan pada akhir bulan. Tita diminta untuk membantu mengerjakan dekorasi untuk kegiatan pameran dengan upah borongan sebesar Rp1 juta yang diselesaikan selama 4 hari kerja. Hitunglah PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima Intan dan Tita. Penyelesaiannya yaitu perhitungan PPh 21 atas upah Intan dibayarkan di akhir bulan, yaitu upah bulan Desember 10 hari dikali 200.000 yaitu sebesar Rp2 juta. Penghasilan neto per tahun yaitu sebesar Rp24 juta. PTKP untuk WP sebesar Rp15.540.000. Jumlah PTKP Rp15.840.000. Total penghasilan kena pajak atau PKP yaitu Rp8.160.000. PPh terutang itu sebesar 5% dikali Rp8.160.000 sebesar Rp408.000. PPh terutangnya Rp408.000. PPh 21 yang dipotong bulan Desember yaitu Rp34.000. Kemudian yang perhitungan PPh 21 yang dipotong dari honor yang diterima. Upah borongan sehari 1 juta dibagi 4 yaitu sebesar Rp250.000. Upah sehari di atas Rp150.000 yaitu sebesar Rp150.000. PKP-nya Rp100.000. Upah borongan terutang pajak 4 kali
Rp100.000 yaitu Rp400.000. PBH21 terutang 5% dikali Rp400.000 yaitu Rp20.000. Mr. Smith bekerja sebagai konsultan perusahaan selama 3 minggu di bulan Desember dengan gaji $3.000. Kurs yang berlaku adalah Rp9.000 per $1. Smith menikah dan memiliki 2 orang anak. Hitunglah PBH21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Berikut penyelesaiannya, yaitu perhitungan PBH21 yang dipotong dari honor yang diterima Mr. Smith. Upah bulan Desember $3.000 dikali 9.000 yaitu Rp27 juta. Penghasilan neto per tahun yaitu 12 dikali 27 juta yaitu totalnya Rp324 juta. PTKP untuk WP Rp15.840.000, untuk kawin Rp1.320.000, tanggungan 2 kali 132 Rp1.320.000 yaitu sebesar Rp2.640.000. Jumlah PTKP yaitu Rp19.800.000. PKP-nya yaitu Rp304.200.000. Kemudian PBH terutang 5% dikali 50 juta yaitu 2.500.000, 15% dikali 200 juta yaitu 30 juta, 25% dikali 54 juta 200.000 rupiah yaitu 13.550.000 rupiah. PBH terutangnya yaitu 46.050.000. PBH 21 yang dipotong bulan Desember yaitu 3.837.500. Kemudian soal nomor 6, PT Arif Jaya yang bergerak di bidang perdagangan barang-barang elektronik dan lainnya melakukan pengadaan barangnya antara lain dengan melakukan impor sendiri. Perusahaan telah memiliki angka pengenal impor atau API dan selama tahun 2010 melakukan transaksi sebagai berikut. Pertama, melakukan impor 200 set komputer dengan harga atau cost termasuk freight and insurance sebesar $1.300 per set. Biaya masuk yang ditetapkan adalah 20% dan pungutan pabean lainnya sebesar Rp20 juta. Kurs Menteri Keuangan yaitu $9.500.000 per $, dan kurs BI sebesar 10.100 rupiah per $. Kedua, menjual 15 set televisi kepada Pemda Jakarta senilai Rp30 juta, belum termasuk PPN. Ketiga, menjual barang elektronik untuk kebutuhan kantor PT Bagus Studio yang baru berdiri seharga Rp55 juta termasuk PPN. Memperoleh fee dari jasa pemasangan peralatan komputer dari PT Taruna sebesar Rp11 juta. Kemudian membayar jasa manajemen kepada Mr. Brown, warga negara Inggris, sebesar $15.000. Kurs Menteri Keuangan Rp10.000 per $, dan kepada Lembaga Manajemen Indonesia sebesar Rp20 juta. Yang keenam, membayar bunga kepada Bank BCA sebesar Rp15 juta. Hong Kong Bank Cabang Jakarta sebesar Rp20 juta. Bank of Singapore sebesar $100.000. Kurs Menteri Keuangan Rp9.000 per $, dan PT Materials Jaya sebesar Rp10 juta. Yang ketujuh, membayar audit fee kepada KAP Mega Mendung sebesar Rp100 juta. Membayar biaya sewa atas alat berat sebesar Rp80 juta kepada PT Adhikar. Yang berikutnya, membayar dividen kepada para pemegang saham dari keuntungan tahun sebelumnya. Besarnya dividen adalah Rp5.000 per lembar saham. Jumlah saham beredar adalah 300.000 lembar saham. Pemegang saham perusahaan adalah Insinyur Wibawa sebanyak 10.000 lembar saham, CV Abadi sebanyak 30.000 lembar saham, PT Safari sebanyak 75.000 lembar saham. Yang berikutnya
mengasuransikan gedung yang dimilikinya ke perusahaan asuransi yang berbeda, yaitu ke Royal Insurance di London, dengan membayar premi sebesar 500 juta rupiah setahun, dan ke PT Asuransi Kita sebesar 200 juta rupiah per tahun. Berikutnya, membeli semen dari PT Semen Cibinong seharga 250 juta rupiah dan menjual kepada Ditjen Pajak dengan harga 300 ribu rupiah. Yang terakhir, menerima pembayaran dividen dari PT Adila sebesar 85 juta rupiah, di mana kepemilikan saham PT Arif adalah 15%. Kemudian diminta, yaitu A, tentukan jenis PPh yang terkait dalam setiap transaksi. Dalam satu poin bisa terdapat lebih dari satu transaksi. Yang B, hitung besar PPh yang dipotong atau dipungut. Berikut penyelesaiannya. Jenis pajak yang A, PPh pasal 22, tarifnya 25%. Kemudian DPP yaitu 2.984 juta rupiah. PPh potong atau dipungut yaitu 74.600.000 rupiah. Kemudian PPh pasal 22 yaitu 1,5, tarifnya 1,5%, DPP-nya 450 juta rupiah. PPh potongan yaitu 6.750.000 rupiah. Kemudian yang C itu tidak dipotong. Kemudian DPPh pasal 23, tarifnya 2%, DPP-nya 11 juta, PPh potongan yaitu 220.000 rupiah. PPh pasal 26, tarifnya 20%, DPP-nya 150 juta, PPh potongan 30 juta. Dan PPh pasal 23 yaitu 2%, tarifnya 2%, DPP-nya 20 juta, PPh potongan yaitu 400.000 rupiah. Dan ya FBCA dikecualikan sesuai PH pasal 23 ayat 4, dan BUT Hongkong Bank dikecualikan sesuai PPh pasal 23 ayat 4. Kemudian Bank of Singapore berdasarkan tax treaty PPh pasal 25 yaitu tarifnya 10%, DPP-nya 900 juta, PPh potongnya 90. PTMI yaitu pasal 23, tarifnya 15%, DPP-nya 10 juta, PPh potongan 1.500.000 rupiah. Kemudian yang G itu PPh pasal 23, jasa lain, jasa atestasi, tarifnya 2%, DPP-nya 100 juta, PPh potongannya 2 juta. Kemudian yang H, PPh pasal 23 itu sewa, tarifnya 2%, DP-nya 80 juta, PPh potongnya 1.600.000 rupiah. Kemudian I, Insinyur Wibowo yaitu itu PPh final pasal 17, tarifnya 10%, DPP-nya 50 juta, PPh potongnya itu sebesar 5 juta rupiah. Kemudian CV Abadi, PPh pasal 23, kepemilikannya 10%, yaitu tarifnya 15%, DPP-nya 150 juta, PPh potong atau pungut yaitu 22.500.000 rupiah. Berarti Safari bukan OP pasal 4 ayat 3, kepemilikannya 25%. Yang D, Insurance Co London itu PPh pasal 25, tarifnya 20%, DP-nya 250 juta, PPh potongan 50 juta. PT Asuransi Kita tidak dipotong. K, pembelian semen itu PPh pasal 22, tarifnya 0,25%, DPP 250 juta, PPh potongan 625.000. Penjualan semen PPh pasal 22, tarif 1,5%, DPP 300 juta, PPh potongan 4.500.000 rupiah.
PPh pasal 23 itu 15% tarifnya, DPP-nya 85 juta, PPh potongannya 12.750.000 rupiah. Kemudian keterangan DPP huruf A itu 1.300 US dollar dikali 200 juta ditambah 20% dikali 1.300 US dollar dikali 200. Kemudian dikali lagi 9.500 rupiah ditambah 20 juta rupiah. Hasilnya 2.984 juta rupiah. Untuk huruf F terkait Hong Kong Bank cabang Jakarta diasumsikan merupakan BUT bentuk usaha tetap sehingga perlakuan perpajakan sesuai dengan WP dalam negeri. Untuk huruf F terkait bunga yang dibayarkan ke Bank of Singapore mengikuti tax treaty antara Indonesia dan Singapura yang menyatakan bahwa pengenaan pajak di Indonesia tidak boleh melebihi 10% dari penghasilan bruto. Pada penerapannya, tax treaty memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan UU PPh. Dalam kasus ini terkait PPh pasal 26 yang mengenakan tarif 20%. DPP huruf J sama dengan 50% dikali 500.000 rupiah, itu hasilnya 250 juta rupiah. Perusahaan langsung membayarkan premi ke perusahaan asuransi luar negeri sehingga atas premi tersebut dikenakan potongan yang DPP-nya dapat dihitung sebesar 50% dari jumlah premi. Baik, itulah tadi penjelasan atau penerangan dari soal UAS praktik pajak. Saya bila mana ada salah kata, salah pengerjaan, kekurangan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.